Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Trader 20 Pips Community ya. Lama sekali tidak bikin konten. Tentu ada pembaruan dan ada penemuan-penemuan untuk mengkombinasikan BBMA ya. Di pagi hari ini seperti biasa kita akan analisa dari time frame besar. Sebenarnya dari time frame besar itu posisinya sudah masuk ke zona re-entry weekly ya. Sudah masuk ke zona re-entry weekly tapi belum ada konfirmasi apapun pada time frame kecilnya. Saya sempat kena floating dan akhirnya cut loss cukup besar ya, karena kejebak di zona re-entry daily-nya ya. Kalau kita ngomongin daily belum ada konfirmasi, kecuali mungkin nanti kalau hari ini ada penutupan dengan candle bullish, kita akan cari konfirmasi di time frame H4 sebagai konfirmasi untuk menentukan entry posisi buy atau sell gitu ya, lanjut turun atau mulai reversal mengikuti weekly-nya. Oke, kalau kita melihat pada time frame H4-nya di sini sudah ada ekstrim kemudian naik. Ini adalah kalau kita tandai seperti itu pada time frame daily-nya tuh re-entry yang tidak sampai ya. Ya, jadi di H4-nya belum clear. Mudah-mudahan penutupan di H4 ini menjadi area MHV yang sudah di retest kemudian harga akan naik. Tapi untuk scalpingannya kita gunakan M1 saja. Oke, saya akan buy dulu di sini. SL-nya ada di ujung shadow ini ya. Nah, gini aja. Karena kenapa saya melakukan entry posisi buy, karena saat ini posisinya adalah zone zero loss ya. Kondisi zone zero loss biasanya mentalnya cuma di area-area malo saja, tentunya dengan kekuatan volume ya, volume candle. Itulah alasan kenapa saya melakukan entry posisi buy pada M1, karena kondisi M1 saat ini sudah terjadi kondisi zone zero loss. Jadi setiap candle yang masuk ke MA510 low dan memiliki volume untuk kenaikan, maka di situ bisa teman-teman melakukan entry. Nah, itu dikupas tuntas detailingnya di kelas mentoring ya. Insya Allah bulan Desember minggu kedua kita akan adakan Zoom meeting lagi untuk kelas basic BBMA bersama Cik Goma Ali tentunya ya, sama Cik Goma Ali. Nah, teman-teman yang mau register, mau daftar kelas basicnya gratis. Hanya saja teman-teman tinggal buat account saja di akun atau di link atau di broker yang direferensikan gitu ya. Bukan direkomendasikan tapi direferensikan oleh saya gitu. Jadi cukup deposit $100. Nanti teman-teman akan di share link Zoom-nya dan akan digabungkan ke dalam satu grup kelas basic BBMA. Sambil menunggu teman-teman, sebenarnya kalau saya amati ya, ini versi saya sendiri ya, kondisi paling bagus untuk entry itu ternyata dan paling utamanya adalah di kondisi zone zero loss teman-teman. Karena kondisi zone zero loss itu menggambarkan kondisi di mana tren itu sedang berjalan dan sangat kuat gitu ya. Bahkan kondisi zone zero loss itu pun akan terbatalkan ketika sudah ada CSA. Jadi tanda-tandanya itu sangat mudah gitu, sangat simpel. Kalau kita ngomongin multi time frame, tentunya di time frame bawahnya pasti akan ada konfirmasi gitu ya. Tetap akan ada konfirmasi dan konfirmasi. Nah, kadang-kadang yang tidak melakukan konfirmasi pada time frame bawahnya atau time frame atasnya, yaitu akan keseret-seret atau kena jebakan dan segala macam. Kalau kena jebakan atau kena keseret dan akhirnya floating banyak, selama equity-nya mampu sih mungkin masih nyaman-nyaman aja ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin saldonya atau equity-nya pas gitu ya, ya itu akan mempersulit gitu. Nah, maka di BBMA pun butuh yang namanya kombinasi. Tidak serta-merta ketika entry langsung lari gitu, enggak. Itu tetap ada
kombinasi teknik-teknik lain yang harus disesuaikan. Apalagi di gold. Di gold ini kan ngeri ya, di M1 saja pergerakan satu candle bisa 50 pip, bisa 100 pip, kadang-kadang bisa sampai 200 pip. Nah, itu kan ngeri. Kalau saldo-saldo kecil kan pasti akan keseret-seret dan floatingnya juga akan mengerikan gitu. Oke, saya akan entry buy lagi, nambah. Nah, ini kan jadi CSM ya. Nanti kalau penutupan jadi CSM maka akan ada re-entry. Kalau saya biasanya saya akan close dulu terus kemudian tunggu masuk ke zona re-entry lagi. Gitu guys. Kita tunggu. Oke, saya kira sudah cukup. Ini ditutup, ini juga ditutup. Oke, kita tinggal tunggu ke zona re-entry lagi. Nah, jadi seperti itu guys. Kita hanya memanfaatkan kondisi-kondisi zone zero loss. Meskipun satu time frame, kalau teman-teman sudah paham detailingnya, ya teman-teman bisa menggunakan BBMA ini sebagai cukup satu time frame saja. Tapi ya tetap itu harus memahami basic ya, harus kuat di basic dan paham makna-makna dan tujuan-tujuan dari BBMA itu. Ketika di malo akan kemana, ketika di mahi akan kemana, time frame atasnya sedang apa, itu di basic akan dibahas semua. Jadi buat teman-teman yang memang berminat untuk belajar BBMA langsung dengan Cigo Oma Ali, teman-teman silahkan bisa register, WA saja ke kontak yang ada di deskripsi. Kemudian nanti di bulan Desember minggu kedua kita akan adakan kelas basic via Zoom ya, gratis. Jadi teman-teman cukup bikin account saja, hanya bikin account saja. Nih, hari ini pun saya masih kena floating minus teman-teman. Jadi ini proses recovery ya. Saldonya sekecil, hanya 200-an. Nah, kayak kemarin malam itu saya dari entry pagi sudah dapat sekitar 172 dolar ya sebenarnya. Kita cek ya, tanggal 17. White. Sorry, tanggal 29. Tanggal 29 ya. Di tanggal 29 tuh saya sebenarnya sudah ada profit kurang lebih sekitar 175. Terus malamnya nih ya teman-teman, nih transaksi yang bawah saya ngebuy dari 3918, kemudian nambah layer di 3956, itu sudah profit sekitar 170 dolar. Malamnya saya transaksikan lagi pas ada news, itu dibabat habis ya. Jadi profitnya sudah diambil lagi dan saldo saya juga akhirnya kepotong, jadi totalnya minusnya 212. Pagi tadi untuk hari ini saya ada floating minus di 25. Awalnya ini di 40-an kalau nggak salah, 40 atau 35 gitu ya. Tapi ini proses recovery, jadi kita memanfaatkan kondisi-kondisi zone zero loss saja. Nah, ini pun setup yang sangat saya sukai sebenarnya, kondisi-kondisi zone zero loss ya. Di M5-nya ini sudah mulai mau membuat kondisi zone zero loss. Tinggal tunggu di zona-zona re-entry saja. Ketika sudah masuk di zona re-entry, kemudian ada kekuatan candle volume yang bisa kita manfaatkan pergerakannya, ya kita bisa ambil. Close candle ini pun saya akan coba entry ya teman-teman ya. Nanti cut lossnya ketika posisi terbentuknya CSA. Kalau saldo kecil ya ambilnya scalpingan dulu, karena weekly-nya belum confirm, H4-nya pun belum confirm.
Jadi kita bisa memanfaatkan kondisi-kondisi di time frame kecil untuk scalpingan. Sederhana sekali sebenarnya trading itu, mau pakai teknik apapun selama teman-teman bisa konsisten yaitu bagus gitu ya. Cuma kan problemnya ketika di lapangan melihat kondisi market tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu yang kadang-kadang akan mengecohkan dan memperkeruh analisa gitu. Itu pun terjadi sama saya gitu, ketika kondisi fisik sudah tidak fresh atau capek, kemudian memaksakan untuk menganalisa dan segala macam, ya tentunya pasti akan banyak pressure dan akhirnya menganalisa market tuh ya kurang jeli gitu, sehingga kondisinya akan memaksakan entry. Endingnya apa? Endingnya ya loss atau minus gitu. Sudah running 20 pip ya guys. Saya tunggu close candle satu lagi ini. Kalau kondisinya ditutup dengan candle merah, maka saya akan tunggu lagi di kondisi MA510 low. Nah, ini mulai turun. Wait. Sabar dulu. Karena dia nanti akan ngejar ke MA510 low-nya kan. Tinggal di MA510 low-nya cari konfirmasi saja. Untuk satu time frame sebenarnya mudah, teman-teman bisa manfaatkan kondisi-kondisi zone zero loss. Cukup satu time frame, tentu dengan detailing yang sudah pernah saya jelaskan di kelas-kelas mentoring. Oke, apakah ini nanti akan dikejar ke MA510 low-nya atau malah dinaikkan kembali? Oke, ini mulai bikin candle retest. Mulai drop, ragu, oke. Jogja lagi diguyur hujan terus bos, Jogja lagi diguyur hujan terus. Turun ya guys, ini saya tutup dulu saja, nanti kita ambil di zona re-entry-nya lagi. Ya sesederhana itu sih sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman jeli di kondisi-kondisi zone zero loss, enak sebenarnya. Kita tunggu close candle M1 ya. Oke, drop dia. Re-entry yang tidak sampai, apakah dia memberikan volume buyer yang cukup untuk melakukan kenaikan kembali? Ya kita lihatlah. Oke. Tidak ada teknik yang 100% sempurna, teman-teman. Tetap semua memiliki probabilitas, artinya memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi paling tidak setelah kita tahu materinya atau ilmunya, itu bisa kita terapkan. Untuk apa? Fungsinya untuk meminimalisir resiko. Kita lanjut, close candle ini volumenya cukup besar. Coba saya akan masuk lagi ya untuk entry. Ini masih recovery $24 lagi ya guys. Oke, saya masuk. Ada gap. Luar biasa ini emas. Dikasih gap. Harganya loncat.
Durasinya cukup panjang teman-teman, karena ya saya menjelaskan sambil market berjalan ya, dan teman-teman bisa lihatlah tadi kondisi entry saya seperti apa. Karena ini di M1 ya, saya sih hanya memanfaatkan scalpingan saja ya. Yang penting akumulasi untuk recovery itu bisa selesai gitu. Kita tunggu, kita tunggu. Oke, mulai running biru lagi. Nah, untuk target-target harian yang pengen dicapai sama teman-teman tuh sebenarnya itu bisa dilakukan dengan cara parsial. Mau kondisinya ABC, ABC itu asal biru close, yang penting profit berapapun ditutup, boleh-boleh saja, sah-sah saja teman-teman. Artinya kalau misalkan dalam harian itu mencari 10 dolar, maka boleh entry kemudian profit 1 dolar gitu, profit 1 dolar gitu, profit 1 dolar gitu, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Toh tujuannya sama, yaitu mencari profit dengan akumulasi hariannya adalah 1 dolar. 1 dolar itu kan bisa dicapai dengan berbagai cara. Bisa dengan melakukan 10 kali entryan dengan target profit 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar, 10 kali transaksi tercapai. Ada juga yang tinggal menambahkan lotnya saja, main 0,1 misalkan. Lari 10 pip sudah 10 dolar. Atau bisa juga dengan cara lotnya 0,02, 5 transaksi juga tercapai 10 dolar. Nah, itu semua kembali ke pilihan masing-masing. Kenyamanannya teman-teman seperti apa gitu. Disesuaikan saja. Kalau 0,01 sampai 10 kali transaksi biasanya kan akan membutuhkan banyak waktu, menunggu lama gitu ya proses-proses tersebut. Tetapi dari segi kenyamanan mungkin teman-teman akan sangat nyaman. Cuman ketika sudah kelamaan melihat kondisi market, itu kan akan diserangnya adalah psikologi. Ya, psikologi, apalagi misalkan 3 kali beruntun loss, itu akan yang diserang adalah psikologi. Oke guys, ternyata sudah zuhur, kita cukupkan dulu. Videonya sudah 17 menit. Ya intinya seperti itulah, manfaatkan saja kondisi-kondisi zone zero. Semoga bermanfaat. See you next time and bye bye, dan saya tunggu di bulan Desember.